Teman-teman, pernah nggak sih kalian nonton film yang punya spoiler di awal? Tapi ketika nonton sampai akhir, kalian baru nyadar, oh ternyata semua petunjuk itu benar. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang jauh lebih dahsyat dari plot twist film manapun. Sebuah peristiwa yang disebut para ulama sebagai mujizat dalam bentuk informasi. Informasi masa depan yang kemudian terjadi persis seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk paham kisah ini, kita harus tahu dulu apa itu mukjizat. Mukjizat itu sederhananya sesuatu yang benar-benar melampaui kemampuan manusia. Mukjizat Nabi datangnya dari wahyu yang kebenarannya selalu tepat. Dan mukjizat itu ada dua jenis, informasi dan kejadian nyata. Yang pertama, informasi tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Kisah kita hari ini termasuk dalam kategori pertama, sebuah info yang belum terjadi, tapi akhirnya benar-benar terjadi. Dan ini melibatkan dua tokoh besar. Yang pertama, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemimpin suku Aus di Madinah. Orang yang begitu mulia, sampai ketika wafat, arsy Allah bergoncang. Sebuah kemuliaan yang tidak main-main. Umayyah bin Khalaf, seorang pemimpin Quraisy di Mekah. Terpandang, kuat, dihormati, tetapi juga keras menolak Islam. Ada satu hal menarik. Sebelum Islam datang, Sa'ad dan Umayyah ini sahabatan. Sampai sebuah momen penting terjadi. Saat suatu hari sedang dalam perjalanan dagang melewati Mekah. Karena situasi politik waktu itu tegang, Sa'ad kirim pesan dulu ke Umayyah meminta perlindungan. Umayyah langsung menerima. Malam harinya, ketika Ka'bah sudah sepi, Umayyah menemani Sa'ad untuk tawaf. Suasana tenang. Mereka berjalan mengelilingi Ka'bah dengan hati yang khusyuk. Tapi ketenangan itu tidak lama. Tiba-tiba muncul sosok yang membuat atmosfer berubah seketika. Abu Jahal. Dia mendekat dan dengan suara tajam berkata, "Wahai Sa'ad, berani sekali kau menginjakan kaki di Mekah. Kau tidak akan keluar dari kota ini dengan selamat." Sa'ad bukan tipe yang gentar. Beliau tegas membalas. Tapi yang mengejutkan adalah reaksi Umayyah. Alih-alih membela sahabatnya, dia justru berkata, "Sa'ad, jangan keras suara di depan Abu Hakam. Dia pemimpin lembah ini." Dan disitulah persahabatan mereka retak. Sa'ad menatap Umayyah, kecewa dan tersinggung. Lalu berkata sebuah kalimat yang menjadi titik balik kisah ini. "Wahai Umayyah, persahabatan kita selesai. Ketahuilah, Rasulullah SAW telah memberitakan bahwa kami akan membunuhmu." Mendengar itu, wajah Umayyah langsung pucat. Bukan karena Sa'ad, tapi karena ia tahu Muhammad tidak pernah berdusta. Umayyah pulang ke rumah dalam kondisi gelisah. Sepanjang jalan ia mengulang-ulang kalimat itu. Di rumah, ia ceritakan semuanya kepada istrinya. Dan ia bersumpah, "Aku tidak akan keluar dari Mekah, tidak akan ikut perang apapun." Tetapi, hidup kadang memang terasa seperti role-playing game. Kita sudah menekan tombol no, tapi misi berikutnya tetap memaksa muncul. Beberapa bulan berlalu, dan perang Badar meletus. Quraisy mengumpulkan pasukan besar. Semua pemuda Mekah bersiap, kecuali suku Umayyah. Mereka duduk diam di depan Ka'bah, ikut vibe majikannya. Abu Jahal melihat itu dan datang mendesak Umayyah. Tapi Umayyah masih ingat perkataan Sa'ad. Ia berkata, "Apa kau sudah lupa apa yang dikatakan Sa'ad? Muhammad memberitakan mereka akan membunuhku." Abu Jahal merasa terganggu dan ingin memaksa Umayyah. Lalu ia melakukan sesuatu yang sangat menusuk harga diri seorang pemimpin. Ia mengambil dupa wanita, lalu melemparkannya ke dekat Umayyah sambil berkata, "Pakai ini. Kau seperti perempuan jika tidak ikut perang." Sebuah penghinaan publik. Dan seperti kebanyakan manusia, kadang gengsi lebih menang daripada logika. Akhirnya Umayyah ikut juga ke Badar. Katanya, "Aku hanya akan berjalan sedikit keluar kota. Aku akan pulang sebelum perang dimulai."
Tapi takdir sudah menulis hal yang berbeda. Perang Badar pecah dengan dahsyat. Kaum muslimin yang berjumlah sedikit, dengan izin Allah, mengalahkan pasukan besar Quraisy. Para pemimpin Quraisy banyak yang tewas, termasuk Abu Jahal. Di tengah kekacauan itu, Umayyah yang berbadan besar sulit melarikan diri. Dan di saat itulah Abdurrahman bin Auf, sahabat lama Umayyah, menemukannya. Umayyah meminta ditawan saja. Ia tahu sukunya punya uang untuk menebusnya. Dan mungkin saja nasibnya berubah kalau bukan karena satu sosok yang lewat pada momen itu. Bilal bin Rabah, radhiyallahu anhu. Bilal mengenali Umayyah. Dialah orang yang dulu menyiksa Bilal di Mekah, menindihnya dengan batu panas sambil memaksa meninggalkan tauhid. Begitu melihatnya, Bilal berteriak, "Itu dia, Umayyah bin Khalaf." 5 orang Ansar datang. Mereka tahu sejarah kelam itu. Di tengah situasi kacau, mereka mengepung Umayyah. Abdurrahman mencoba melindunginya karena dia tawanan, tapi pasukan Ansar berkata, "Bilal saudara kami, dan orang ini musuh Allah."
Akhirnya, Umayyah tewas di medan Badar, di tempat yang telah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum kejadian itu terjadi. Mukjizat informasi itu terbukti, bukan karena kebetulan, bukan karena prediksi. Tapi karena wahyu dari Allah dan setiap kalimat Nabi adalah kebenaran. Dan begitulah, satu spoiler masa depan yang disampaikan oleh Nabi terjadi dengan sangat tepat, detil, dan tidak berubah sedikit pun. Kisah ini bukan sekadar tentang perang atau tokoh-tokoh besar. Ini tentang bagaimana Allah menunjukkan kebenaran lewat jalan yang tidak pernah meleset. Semoga kisah ini menambah keyakinan kita, membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, dan semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada ucapan beliau kecuali kebenaran. Dan setiap berita yang datang dari beliau pasti akan terbukti